Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bikin roti susu guys. Jadi dari toppingnya, dari isiannya, dari rotinya sendiri ini susu banget, enak banget. Dan kali ini aku akan bikin yang susu strawberry guys. Jadi dengan isian atau krimnya itu aku nggak menggunakan whipping cream ya guys. So bagaimana cara bikin roti susu ini yang banyak di request oleh kalian semua yang tanpa whipping cream? Mari kita bikin sama-sama. Oke guys, untuk langkah pertamanya kita bikin custard creamnya dulu. Di sini kita butuhkan susu fresh milk sebanyak 250 ml, ada gula pasir 50 gram, lalu tambahkan 16 gram tepung terigu protein rendah atau sekitar 1 sendok makan, tambahkan juga 3 butir kuning telur. Kemudian semua bahannya ini kita aduk sampai merata. Jadi guys, untuk membuat roti susu ini aku nggak pakai whipping cream, jadi hanya menggunakan custard cream aja ya guys. Kemudian tambahkan sedikit vanilla essence untuk menambah aroma. Jadi ini enak banget, custard cream ditambah dengan rasa vanilla, creamy enak gitu guys. Nah setelah tercampur rata, aku mau tuang di teflon seperti ini untuk kita panaskan di api yang nggak cukup besar ya guys. Jadi apinya itu kalian nyalakan itu nggak usah terlalu besar, kecil-kecil aja, sambil terus diaduk-aduk sampai mengental. Harus terus diaduk ya guys supaya tidak gosong bawahnya, dan teflonnya juga harus anti lengket. Nah kalau udah kayak gini matikan apinya, kemudian tuang ke dalam wadah, dan setelah itu kita bisa dinginkan guys. Jadi kita tuangkan dulu ke dalam wadah seperti ini. Nah seperti ini belum begitu kental ya guys. Jadi kalau udah didinginkan itu agak sedikit kental. Terus kita tutup biar udaranya itu nggak masuk. Jadi sambil plastiknya itu ditekan ke bawah seperti ini biar udaranya nggak masuk. Dan ini aku mau masukin ke dalam kulkas dulu. Oke, langkah selanjutnya kita bikin rotinya guys. Jadi adonan rotinya kita butuh susu fresh milk lagi sebanyak 180 gram. Karena namanya roti susu jadi banyak susunya guys. Tambahkan lagi 35 gram susu rasa strawberry guys. Ini aku pakai susu sasetan gitu. Kemudian tambah 4 gram ragi instan. Namanya juga tadi aku bilang roti susu rasa stroberi. Nah terus tambahkan deh 40 gram gula pasir. Aku bilang tadi roti susu rasa stroberi, jadinya ya aku pakai susunya rasa stroberi guys. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi dan juga 50 gram tepung terigu protein sedang, atau kalian juga bisa pakai tepung terigu protein rendah ya guys. Jadi biar teksturnya itu balance, nggak begitu chewy gitu. Nah kemudian tambahkan beberapa tetes warna kuning guys. Ini aku mau bikin rotinya itu enggak terlalu merah banget, jadi aku tambahkan sedikit warna kuning sebelum aku kasih warna merah gitu guys. Jadi nanti rotinya itu agak pink gitu. Nah kalau udah tercampur rata kayak gini, karena kalau di dalam mangkok itu terlalu lama, kita letakkan di atas meja yang udah ditaburi dengan sedikit tepung roti ya guys, atau tepung terigu protein tinggi. Kita uleni guys sampai adonan roti susunya ini sedikit kalis dan tercampur rata. Nah sambil digeplok-geplok gitu guys cara bikinnya. Kita nggak perlu pakai mixer guys kalau bikin roti, tapi hasilnya roti susu ini lebih enak. Kemudian tambahkan sedikit warna merah biar warnanya lebih cantik, nggak kuning seperti ini. Nah kalau udah kayak gini kan warnanya jadi
agak pink gitu tapi nggak merah ya guys. Kemudian tambahkan 20 gram butter. Ini aku pakai mentega yang warnanya putih ya guys. Untuk mereknya aku pakai yang kiloan, aku beli di toko roti gitu, yang kiloan, jadi aku nggak tahu mereknya apa guys. Yang biasanya kalau di Indonesia itu buat topping cake gitu. Nah, setelah itu, setelah sudah jadi, sudah kalis dan teksturnya seperti ini, kalian bisa lihat jika direntangkan itu udah transparan dan nggak mudah sobek. Jadi ya sudah cukup ya, nggak usah dilanjutkan lagi karena tangan juga sudah sedikit pegal. Kemudian setelah halus luarnya kayak gini juga mulus seperti kulit kalian, kemudian kita letakkan di atas mangkok yang udah diolesi dengan sedikit minyak di bawahnya. Kita tutup pakai plastik atau kita tutup seperti ini, kemudian kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, kalau udah mengembang 2 kali lipat kayak gini nih guys, ini kita kempesin dulu guys, biar udara yang terperap atau mengendap di dalam adonan rotinya itu hilang ya guys. Nah, kita lebarkan kayak gini karena aku mau potong-potong guys, aku mau bagi-bagikan. Untuk size roti susu ini memang size-nya kecil gitu ya guys, jadi aku mau potong sekitar jadi 16 pieces. Tapi sebelumnya karena potongannya nggak sama, jadi aku mau timbang sebanyak 30 gram per piecesnya. Nah, terus kemudian kita bulatkan seperti ini sambil di rounding seperti ini biar cantik bulat merata gitu. Nah, mudah banget kan guys gimana cara bikin roti susu ini hasilnya bener-bener lembut loh guys, nggak bohong. Nah, setelah semuanya dibulatkan seperti ini jadinya 16 pieces satu loyang guys. Kemudian kita tutup dengan plastik seperti ini dan tunggu sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, kalau sudah mengembang 2 kali lipat sekitar 1 jam seperti ini sebelum dipanggang aku mau taburi dulu dengan tepung terigu protein tinggi dulu di atasnya, nggak usah banyak-banyak, hanya untuk membuat menutupi supaya tidak brown color. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita panggang di oven yang sudah dipanaskan di suhu 150 derajat celcius selama 20-25 menit, tergantung oven kalian masing-masing ya guys. Jadi setiap oven itu berbeda-beda. Sambil menunggu rotinya mateng, ini krim custardnya sudah sedikit mengental seperti ini kalau di dalam kulkas. Kemudian ini aku memasukkan ke dalam plastik biar mudah nanti ya guys. Nah, karena aku kehabisan piping bag gitu, jadi aku masukkan ke plastik biasa aja. Nah, ini rotinya udah mateng guys, kalian bisa lihat cantik banget, warnanya masih putih, masih pink gitu, enggak brown color. Jadi kalian harus lihat suhu atau kenali oven kalian masing-masing untuk memanggang roti ini. Kalau oven kalian itu tidak seperti oven saya yang jelek itu, mungkin bisa dikurangi suhunya atau menitannya, berapa lamanya gitu ya, sekalian harus kenali gitu. Nah, ini kalian bisa lihat tekstur rotinya itu lembut banget guys, karena ini aku mau bagi-bagikan, jadi aku letakkan di styrofoam seperti ini yang kecil kayak gini, jadi biar lebih cantik kalau kita bagikan ke teman, tetangga, family gitu kan guys. Nah, atau ini bisa banget dijadikan ide jualan untuk kalian yang mau bikin ide usaha dan bingung mau bikin apa gitu. Ini mumpung lagi viral, banyak dicari orang, kalian bisa deh pakai ini, pakai ide ini, pakai roti ini untuk ide jualan kalian. Nah, kemudian kita tuang deh, kita masukin krimnya sambil dioles-oles di atasnya kayak gini. Nah, seperti ini, terus kita ratakan guys. Kenapa diratakan? Karena kita mau taburi di atasnya ini dengan
susu bubuk dan juga gula bubuk ya guys. Nah seperti ini. Jadi kalian bisa bayangin dong rasanya. Udah rotinya rasanya susu banget, krimnya creamy banget, toppingnya itu susu dan juga gula yang sangat-sangat melting. So kalian bisa bayangin dong gimana rasa dari roti susu yang lagi viral ini. Viral banget, nggak tahu kenapa, karena rasanya memang enak. Ini dimakan kayak gini, panas nggak panas biasa aja, atau dimakan dingin itu sama enaknya guys. Nah kalau dimakan dingin itu teksturnya lebih dingin di mulut, kalau dimakan setelah matang kayak gini nggak panas, ini lebih lembut tekstur dari rotinya guys. Jadi tergantung selera kalian mau dimakan panas mau dimakan yang dingin atau dimakan setelah matang, ya monggo dicari di terserah kesukaan kalian. Kalian bisa lihat dong ini, jadi rotinya itu lembut banget, dalamnya creamy banget, walaupun ini di dalam kulkas krimnya itu nggak akan padat tapi masih mencair meleleh gitu guys. Nah ini yang udah dari kulkas, jadi atas dari gula sama susu bubuknya itu udah sedikit mencair seperti ini, jadi warnanya ke kuningan seperti ini, dan ini enak guys. Jadi kalau dimasukkan ke mulut kalian itu teksturnya itu rotinya lembut, krimnya creamy, jadi enak banget. So gimana? Mudah banget kan cara bikin roti susu ala Thailand ini yang lagi viral di dunia maya dan dunia nyata. Silahkan dicoba resep ini. Kalau suka di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih sudah menonton video saya. See you in my next video. Bye bye.